Sampurasun, seorang pemuda bernama Roba. Usia masih muda, sekitar 21 tahun. Dia tinggal di satu kampung di salah satu kota di Jawa Barat. Orangnya kerja keras, penurut, sopan santun. Dia kerja di satu perusahaan pribadi. Dia bekerja sebagai karyawan di bagian gudangnya. Anaknya baik, kerja keras, dia dihargain juga sama para seniornya yang kerja di perusahaannya. Suatu hari Roba sakit dan rata-rata panas badannya itu dirasainnya tuh sekitar jam 9 malam ke atas. Hampir setiap hari dalam waktu sakitnya tuh sekitar 5 hari. Dan gejalanya sama, dari hari 1 sampai hari kelima sama. Demam tinggi dan sakit nyeri tulang gitu. Sudah dibawa ke mantri oleh bapaknya juga pamannya. Dan juga sudah dibawa ke dokter. Di hari ke-6 kejadian yang menyedihkan buat orang tuanya Roba. Hari ke-6 Roba meninggal pagi. Bapak ibunya sedih. Sedang mengurus jenazahnya itu, pamannya Roba melihat agak ada keganjilan gitu. Kok mukanya berubah-ubah? Muka Roba itu seperti satu waktu dia pucat seperti orang meninggal. Beberapa menit kemudian mukanya berubah kayak orang hidup gitu. Pegang kakinya juga kadang hangat, kadang udah biasa dingin gitu. Setelah diberesin jenazahnya, dimandiin, pamannya Roba minta izin ke ayahnya Roba untuk datang ke satu praktisi kebatinan, dukun, yang dikasih tahu lah itu alasannya seperti apa. Dan bapaknya Roba sebetulnya awalnya menolak, tapi pamannya ngotot. Pamannya Roba pergi ke kampung sebelah, langsung dijemput. Nggak pakai lama, Pak Dukun langsung ngecek jenazah dari Roba itu. Hitungan berapa menit, bapaknya Roba sama pamannya Roba dipanggil sama Pak Dukun. Ini saya simpulkan ada yang mengambil paksa nyawa dari Roba. Bapaknya Roba kaget, jelas kaget. Kalau pamannya Roba pernah dengar seperti itu. Pak, maaf. Bapaknya Roba bilang ke Pak Dukun, Pak, maaf. Saya kurang ngerti gimana maksudnya. Gini, Pak. Roba itu ada yang mengambil paksa nyawanya. Kalau bahasa umumnya mah aya nu ngawadalkeun. Jelas lah, di situ Bapak Roba kaget. Anak sebaik itu, sepintar itu, senurut itu, kok ada yang tega gitu. Dan siapa gitu. Bisa dibalikin nggak? Bisa disembuhin nggak? Apa kalau yang namanya sembuhin mah sakit, ini meninggal. Jadi otomatis ini harus dilakuin satu ritual yang jujur aja saya nggak bisa. Loh, kenapa Pak nggak bisa? Ini terlalu kuat Pak buat saya. Karena yang ngambil paksa ini, yang ngambil nyawanya Roba ini, itu punya pasukan yang banyak. Saya nggak kuat. Pamannya Roba bilang, terus gimana tuh Pak Dukun? Saya secara pribadi minta tolonglah ke Pak Dukun. Gimana caranya supaya Roba yang anak baik begini kok diginiin gitu. Salahnya apa? Pak Dukun bilang, terdiam dulu sebentar gitu. Pak Dukun langsung ngomong ke mereka berdua. Saya punya sesepuh. Kata orang Sunda mah punya kokolot.
Beliau bukan guru saya, tapi beliau tuh sering ngebantu saya. Beliau pasti bisa ngeberesin ini masalah, bisa ngebalikin Roba lagi ke jasadnya gitu. Tapi perjalanannya jauh. Mereka bilang, ya orang tua Roba, di mana gitu Pak? Ada di salah satu kota di Jawa Barat juga, kota besar. Gimana Pak? Akhirnya mereka berunding, dan hasil rundingannya itu, ayo kita pergi sekarang juga. Berangkatlah mereka bertiga, Pak Dukun, pamannya Roba, dan bapaknya Roba, ke salah satu kota besar di Jawa Barat. Sampailah di satu kampung yang asri gitu ya. Masuk ke satu halaman, tanah kosong, parkirlah mereka di sana. Dan di bawah halaman itu ada satu orang yang sedang menghadap ke mereka gitu, menunggu mereka gitu. Setelah mereka turun, panggil begini, yuk cepat. Bapaknya Roban bilang, Pak Dukun itu siapa? Itu beliau. Pak Dukun manggilnya Eyang. Setelah dipanggil Eyang, mereka bertiga masuk ke ruang tamu. Silahkan minum dulu. Sok langsung aja minum, saya mau bawa tas saya dulu. Kata Eyang, kita pergi sekarang juga, mumpung masih ada waktu, karena kalau telat jadi repot nantinya. Berangkatlah mereka, balik lagi ke rumah Roba. Nggak basa-basi lagi, mereka langsung masuk. Sekilas yang lihat jenazahnya, langsung bilang ke Pak Dukun, pamannya Roba dan bapaknya Roba, tolong mas bawa jenazahnya ke kamarnya dia sendiri. Akhirnya mereka bawa, dia disimpan, ditidurin di atas kasur. Tolong buka ikatnya, ikat kain kafannya, sama buka mukanya. Sambil berdiri, yang ngusap dari jidat ini, batas rambut ke jidat, langsung ke muka, langsung ke leher. Sambil ditiup. Setelah ditiup itu, jenazahnya Roba, ya Roba itu langsung bangun. Begini, langsung begini. Setengah badan langsung bangun begini. Dan teriak, "Mak! Bapak!" Refleks yang namanya seorang ibu langsung duduk di kasur, meluk anaknya sendiri. Yang bilang, ambil 1 gelas air campur gula pasir, kocek, kasih ke Roba sekarang juga. Sok. Pamannya langsung ke dapur, bikin air minum itu, langsung dikasih ke Roba. Sambil Roba minum, Eyang sambil begini tangannya, sambil ditiup. Setelah itu Eyang bilang, bapak dan ibunya tolong bersihin badannya Roba semua, diusap aja pakai anduk itu, dibasahin sampai beres, pakein baju, terus suruh ke ruang tamu, kita barengan ngobrol. Oh iya, sekitar 15 menitan beres, didudukinlah Roba nyender ke tembok. Eyang bilang ke pamannya Roban, Pak Dukun sama bapaknya Roba, kita pergi sekarang ke satu tempat, bisa ngebuktiin kalau ini kerjaan orang. Karena kalau nggak diberesin, mungkin ada korban lagi selain Roba, ya, kayak seperti ini. Siap. Akhirnya seperti tadi, berempat naik mobil, pergi ke satu kampung yang perjalanannya sekitar 50 menit sampai 1 jam lah gitu. Ada satu rumah yang di depan rumahnya itu banyak orang. Adalah sekitar 30 orangan gitu. Dan di situ ada bendera kuning. Yuk kita turun, kata Eyang. Setelah berempat turun, Eyang itu langsung nepuk satu pundak orang yang ada di depan rumah itu. Kang, punten, ini ada apa? Ini Pak, si bapak yang punya rumah ini meninggal. Kenapa Pak? Nggak tahu, katanya mah lagi di depan, lagi beres-beres depan rumah, lagi beres-beres pohon gitu, bersih-bersih.
Katanya langsung teriak, aduh, ulah, langsung jatuh. Setelah jatuh, keluarganya datang, dibawa ke dalam, ternyata nggak lama meninggal. Emang sebelumnya ada sakit atau apa? Nggak ada, Pak. Ya si bapak mah biasanya sehat-sehat aja. Nggak pernah dengar gitu punya penyakit keras atau pergi ke rumah sakit, nggak pernah. Tetangga-tetangga mau ngebantuin juga ditahan sama keluarga, nggak boleh masuk katanya. Aneh, orang tetangga nggak boleh masuk, padahal kan mau ngebantuin. Ya kita nunggu aja lah, kata si Akang itu. Oh iya tuh Kang, mangga Kang badai lanjut. Oh mangga Pak, mangga, silahkan. Akhirnya rombongan langsung masuk mobil lagi, langsung balik kanan, langsung pulang lagi ke rumah. Setelah sampai ke rumahnya Roba, Eyang bilang ke Roba, gimana? Sekarang udah enakan? Mohon atos, udah. Langsung pamannya Roba bilang, Roba, ini kenalin Eyang yang mau ngebantu kita, yang nolongin Roba. Refleks Roba langsung cium tangan. Terima kasih, kata Roba ke Eyang. Udah. Tepuk-tepuk pundaknya Roba. Setelah itu disitulah Eyang bilang ke yang ada di rumah itu, sekarang Roba sok cerita. Roba kemarin sakit dulu kan? Gimana sakitnya itu? Ceritain semua yang ada, semua yang dirasa, semua yang dipikirin sama Roba, sok ceritain sekarang. Biar jelas, karena setelah diobrolin ini, kita bakal ngadapin satu momen lagi. Sok sekarang mumpung ada waktu, ceritain semuanya. Akhirnya Roba cerita, setelah 5 hari itu, hari ke-6 pas dinyatakan meninggal, Roba itu merasa dia tidur, terus seperti mimpi, dia dibawa ke satu tempat yang bau, lembab, dan menakutkan gitu. Roba teh sieun, Roba teh takut ada di situ. Roba teh teriak-teriak, bapak, emak, tapi nggak ada yang ngejawab, nggak ada yang nyaut panggilan dari Roba. Karasa ku Roba teh lama pisan, kayak yang berapa hari gitu. Udah mah gelap, lembab, basah, bau, takut. Yang paling kerasa itu takut. Udah gitu teh udah lama gitu, ada satu titik cahaya gitu. Cahaya itu makin lama makin gede. Gede. Dan itu langsung muncul satu sosok. Roba ngasih tangannya, sok pegang Roba. Nah gitu. Tangan Roba langsung megang tangan yang sosok itu. Sekali dipegang, langsung dipegang gitu. Tutup matanya. Pas ditutup, langsung itu tangan itu ditarik keras pisan. Ditarik paksa keras banget. Gitu. Pas ditarik itu ada suara buka matanya. Setelah dibuka matanya, Roba ngelihat dia ada di kamarnya dan langsung bangun, dan kejadiannya nyambung. Dan dia bilang, emak, bapak gitu. Dari kejadian itu nyambungnya tuh setelah mukanya tuh diusap sama Eyang, nyambungnya ke situ gitu. Dan pas gelap itu di alam itu, di alam gelap itu, Roba tuh sempet sekali ngelihat satu sosok gede banget. Mungkin kalau bisa dibilang kayak gedenya, tingginya tuh sepohon kelapa, cuman besar gitu. Di bawahnya kakinya itu banyak seperti orang tapi gelap-gelap, kecil-kecil gitu.
ngeliatin Roba. Roba langsung tutup mata lagi, pas buka mata lagi udah nggak ada. Langsung lah Eyang bilang ke keluarganya semua, jadi kita beresin dulu sekarang, kita tunggu. Udah ya Roba, sekarang istirahat dulu. Setelah itu Eyang bilang, kita tadi pergi ke rumah yang banyak orangnya di depan rumahnya itu, yang meninggal. Itu adalah orang yang ngewadalinnya Roba. Jadi Roba itu saya ambil lagi, masukin lagi ke jasadnya. Si makhluk itu marah. Pas dia datang ngelihat saya, dia langsung kabur dan nyiapin pasukan-pasukannya buat nyerang nanti beberapa waktu kemudian. Dan dia marah, dan dia langsung ngambil si bapak yang ngebadalin si Roba. Dalam waktu berapa detik si bapak itu yang ngebadalinnya Roba itu langsung meninggal. Kenapa? Karena untuk bayaran. Karena ini Roba nggak bisa diambil, akhirnya yang ngebadalinnya yang diambil. Jadi si makhluk itu punya anak buah manusia, yaitu dukun atau juru kunci yang biasa menerima atau jadi fasilitator manusia buat pesugihan ke si makhluk itu gitu. Kita tunggu aja berapa lama kemudian juga nanti ada yang datang ke sini. Udah berapa lama kemudian, sekitar jam 11 malam, itu ada yang ngetok pintu depan rumah. Punten, mangga. Maaf, ini rumahnya Roba. Betul, saya bapaknya. Ada apa, Pak? Bapak siapa? Si orang itu langsung masuk ke dalam. Bapaknya Roba juga bingung, kok nyelonong aja gitu ya. Langsung sujud minta maaf ke Eyang yang lagi duduk sila. Di situ dia nangis, takut gitu. Akhirnya Eyang bilang sambil mukul pundaknya, sok duduk. Akhirnya disila di situ, sok cerita. Tanpa basa-basi, si bapak itu bilang, saya adalah dukunnya atau fasilitator buat yang orang buat mau pesugihan ke makhluk itu, dan saya adalah orang yang ngasih jalur buat si makhluk itu ngambil nyawanya Roba sebagai wadal atau sebagai korban dari pesugihan si bapak yang udah meninggal atau yang ngawadalinnya Roba. Dia nggak nyangka kalau si Roba itu ada yang nyelamatin, dan yang nyelamatinnya adalah Eyang. Jujur Eyang, saya itu sekarang lagi dikejar-kejar makhluk itu karena dia marah. Walaupun sekarang udah ada gantinya, ganti korbannya, tapi dia marah soal kejadian itu. Sepertinya dia nuduh saya bersekongkol sama Eyang buat ngelawan dia. Saya takut, jujur. Sampai-sampai saya ngungsiin keluarga saya keluar kota, baru saya datang ke sini. Pamannya Roban refleks bilang, kamu tahu dari mana rumahnya Roba? Terus kamu tahu dari mana di sini ada Eyang? Gayanya udah gaya marah gitu. Ya gimana nggak marah lah, keponakannya dikorbanin kan. Orangnya di depan mata lagi. Ya itu saya punya cara sendiri, kata si bapak itu. Makanya saya tahu rumahnya, makanya saya tahu juga Eyang yang ngebantuin Roba jadi balik lagi gitu. Ya udah, kalau kayak gitu kita beresin. Kamu tunggu di sini. Kamu sekarang mandi. Eyang nyuruh orang si bapak itu mandi. Ya, akhirnya diantarin sama pamannya, itu kamar mandinya, mandi si bapak itu di situ. Nggak lama kemudian, Eyang langsung keluar pintu, duduk di depan dan melarang yang lainnya untuk keluar. Silakan tutup hordeng, tutup pintu, tolong matiin lampunya di depan. Suasana setelah ditutup pintu itu sangat hening. Suara binatang nggak ada,
sepi pisan gitu. Sekitar jarak 10 menit lah eyang masuk lagi. Sok silahkan dibuka hordengnya, pintunya juga dibuka, lampunya dinyalain lagi. Seperti biasa Pak Dukun kepo gitu ya, pengen tahu gimana eyang, apa yang terjadi di luar. Nanti diceritain. Sekitar jam 3 subuh baru eyang cerita. Tadi ada yang hadir makhluk besar sama pasukannya. Nggak begitu banyak, cuman lumayan lah gitu. Sekitar 50 lebihan gitu. Pasukannya nggak begitu besar, cuman yang besar yang sosok makhluk itu gitu. Dia ngelihat pas datang itu, dia udah ngelihat dari jauh pasukan kita lebih banyak gitu. Maksudnya pasukan kita itu pasukan eyang bawa pasukan juga lebih banyak. Jadi bukannya nyerang, mereka malah datang minta maaf dan kapok, dan nggak akan lagi datang ke kampung ini. Dan juga dikasih tahu sama eyang ke makhluk itu, jangan sekali-kali lagi datang ke sini, terus datang ke dukun itu, ke bapak itu yang jadi juru kunci kamu. Dan juga kalau ada yang orang sini yang pesugihan sama kamu, jangan dilayanin. Dengan sikap yang takut si makhluk itu dan rombongannya dan pasukannya, mereka pamit dengan cara menyembah dan langsung hilang. Setelah itu ya eyang masuk. Itu ceritanya, diceritain sama yang ada di rumah itu. Dan juga eyang udah mastiin ke warga yang ada di rumah itu dan saudara-saudaranya dan Roban juga dan orang tuanya, kalau kedepannya dipastikan pasti aman dengan hal-hal seperti ini. Yang penting selalu berkelakuan baik, tidak jahat sama orang, dan pikiran bersih. Begitu ceritanya. Sampurasun.